Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Angelin Eka Putri. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara Ruang Inovasi hari ini, di mana kita kembali mengadakan acara Ruang Inovasi yang diselenggarakan oleh PT Adicipta Inovasi Teknologi, atau nama market kita adalah AdIns. AdIns merupakan ISV, Independent Software Vendor di Indonesia, yang saat ini telah berkarya selama 20 tahun, dan AdIns juga memiliki beberapa produk seperti core system untuk multi-finance, juga ada mobile solution, juga ada manajemen dokumen service, dan pastinya kita juga mempunyai layanan cloud teknologi. Dan siang hari ini merupakan acara episode lanjutan dari part 1, di mana sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai cloud teknologi, tetapi pada part 1 kita baru berkenalan dengan cloud teknologi. Untuk Bapak Ibu yang belum menonton acaranya, bisa langsung nanti cek di YouTube channelnya AdIns. Dan siang hari ini kita akan mengupas lebih dalam, yaitu mengenai bagaimana cara menghitung cloud teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Lalu nanti juga akan ada bonus trik jitu dari pembicara kita mengenai bagaimana pengajuan penerapan cloud teknologi ini bisa diterapkan atau bisa disetujui oleh manajemen di perusahaan Bapak Ibu. Baik, nah siang hari ini kita juga sudah kedatangan tamu dari berbagai bidang usaha. Ada dari bidang keuangan, di sini ada multi finance, lalu juga ada beberapa dari fintech, ada juga dari bank, lalu juga ada dari BUMN, ini ada dari Pelindo, juga beberapa asuransi juga sudah bergabung, dan wow, dan ternyata masih banyak juga ini kategori perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi memang topik cloud teknologi ini terbuka bagi berbagai bidang usaha. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum acara ini kita mulai, kepada seluruh peserta saya mohon maaf dulu karena kita harus melakukan mute kepada seluruh peserta supaya kita lebih bisa fokus menyaksikan sharing dari pembicara kita. Dan untuk Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, bisa langsung menggunakan kolom chat di bagian bawah atau juga kolom Q&A. Nanti setelah akhir sesi dari pembicara, kita akan melakukan pembahasan mengenai Q&A, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk. Dan pembicara kita siang hari ini masih sama seperti part 1, beliau adalah seorang expert IT. Jadi sebelum memiliki karir seperti sekarang, beliau ini dulunya adalah developer iOS developer. Beliau juga berpengalaman menjadi IT Infrastructure Advisor, tentunya di perusahaan-perusahaan multi-finance, karena memang AdIns ini core system multi-finance penyedianya. Lalu beliau juga Certified Cyber Security dan tentunya juga Certified Cloud Technology. Dan beliau juga sudah sering menjadi pembicara-pembicara baik offline maupun online. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ngobrol bareng. Halo, selamat siang Bapak Ali Nagasaputra. Apa kabar Pak Ali? Selamat siang, baik-baik banget Bu. Oke, baik ya Pak Ali ya. Ini kita ternyata tanpa dan sejuk juga. Udah sejuk ya Pak ya? Oke, Pak Ali, jadi ini kita mau ngelanjutin Pak topik yang kemarin part 1. Waktu itu kan kita discuss mengenai pengenalan atau dasar-dasar tentang cloud teknologi. Sekarang kita lanjutin, karena waktu itu banyak ternyata Pak yang menanyakan bagaimana cara menghitungnya, berapa kapasitas yang dibutuhkan. Terus Pak, kita udah lama nih ngelakuin pengajuan untuk menggunakan cloud teknologi, tapi ternyata dari manajemen susah nih disetujuinnya begitu. Nah, kali ini kita akan kupas lebih dalam dari situ Pak Ali. Jadi nanti kita akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama nanti Bapak Ali akan menyampaikan mengenai hal yang perlu dipertimbangkan untuk penerapan cloud teknologi. Dan nanti sesi kedua langsung ada
kalkulatornya ya Pak ya. Langsung kita Iya, kira-kira seperti itu. pakai angka-angkanya. Oke, baik, dipersilahkan kepada Pak Ali, langsung saja Pak. Boleh di-sharingkan Pak. Oke, terima kasih waktunya Bu Angel. Ini adalah kelanjutan dari yang kemarin adalah kulit dari cloud teknologi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam supaya kalau kita mengenal cloud teknologi lebih detail lagi, kita bisa lebih menjelaskan ke manajemen kita atau ke orang lain untuk bisa sama-sama mengadopsi cloud teknologi ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Saya akan mulai langsung sharingkan saja tema pada hari ini, yaitu cloud teknologi secara lebih intens lagi. Sebentar saya coba sharing screen dulu. Ya, boleh, silakan Pak Ali. Oke, sudah kelihatan layar saya? Sudah Pak. Iya, oke. Ya, saya mulai saja Bapak Ibu. Nah, saya nggak akan bosan-bosannya untuk bisa menjelaskan terhadap roadmap dari service teknologi, karena ini adalah yang menjadi dasar kenapa kita harus mulai mengadopsi yang namanya cloud computing. Ya, pertama, services dimulai dari zaman eranya Service 1.0, di mana segala sesuatu adalah dilakukan secara manual dalam kita memberikan suatu layanan. Ya, kalau dulu di banking yang namanya teller itu harus lewat human, gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah teller sudah menggunakan ATM, kira-kira seperti itu bentuknya. Nah, terus di Service 2.0 itu zaman sudah menjadi efisiensi dengan adanya teknologi yang namanya internet. Dengan demikian bisa diciptakan yang namanya ATM, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi Service 3.0 di mana segala sesuatu adalah eranya wireless. Semuanya self-service, semuanya serba mobile, dan di situ ada juga yang namanya cloud teknologi. Ya, jadi dulu kalau di zaman dahulu kalau mau transfer uang harus pergi ke teller bank, kemudian berubah menjadi ATM, ya. Kemudian sekarang kalau yang mau transfer cukup angkat handphone, selesai gitu ya. Kira-kira. Nah, terus ini adalah era yang saat ini yang sedang kita hadapi dan akan harus kita terlibat di dalamnya adalah era Service 4.0. Ya, era ini adalah era yang serba seamless. Maksudnya adalah era ini adalah era di mana kita harus bisa sangat gesit dan sangat cepat menggabungkan berbagai teknologi untuk menciptakan new business. Kayak gitu. Karena apa perubahannya itu sangat cepat di zaman sekarang ini. Ya, kalau saya lebih detailkan lagi, yang dimaksud dengan Service 4.0 itu adalah era di mana company should be adaptive to the changing customer behavior. Ya, di zaman sekarang ini banyak yang mungkin Bapak Ibu mendengar belakangan ini, wah VUCA word, segala sesuatu menjadi tidak jelas dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah kita harus selalu siap dan selalu adaptif terhadap kondisi seperti ini. Ya, semakin tidak jelasnya dunia, perubahannya semakin cepat, kita harus benar-benar cepat. Kalau enggak, ya nanti dampaknya akan tidak baik bagi bisnis kita. Nah, terus kuncinya sekarang gimana ya caranya evolusi, gitu ya? Gimana cara kita mau berubah? Ya, saya bagikan 4 kunci untuk kita bisa berubah. Yang pertama kita harus bisa memikirkan secara cost. Ya, gitu. Untuk kita bisa mendukung kondisi now, kita harus berpikir secara cost efektif gitu. Nggak ada gunanya kalau kita ikut berubah, mengikuti perkembangan, mengikuti customer behavior, tapi segala sesuatunya ujung-ujungnya duit. Ya ini nggak sesuatu, tentunya tidak hal yang tidak kita inginkan. Nah kemudian hal yang kedua yang perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa scalable. Dengan kita harapannya adalah kita kalau scalable berarti kita bisa mempersiapkan kondisi bisnis kita untuk kondisi apapun. Misalkan sebentar lagi akan ada Harbolnas 11-11 gitu kan, 1111 gitu, Harbolnas. Nah, kalau kita nggak siap secara infrastruktur IT dan lain-lain sebagainya, nah tentunya ini akan merugikan buat kita gitu. Padahal di saat orang-orang sudah mempersiapkan diri untuk berbelanja besar-besaran. Terus selanjutnya adalah mengenai emerging technology. Kita harus bisa provide easier access to emerging technology. Bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang ada dengan sangat cepat. Gitu kan. Ya, kalau kita misalkan mau Bapak Ibu ingin bisnis Bapak Ibu mendukung payment online misalkan gitu. Tapi butuh waktu untuk develop untuk API-nya. Nah, itu tentunya tidak akan praktis. Kita harus bisa secara praktis dan secara cepat mengadopsi payment online tersebut. Gimana caranya? Nah, itulah fungsi dari cloud teknologi.
Dan yang terakhir adalah to support the changing needs of service provider in an agile manner. Kita harus gesit, kita harus cepat, kita harus tangkas, dan lain-lain sebagainya. Terus gimana caranya ya? Nah, caranya yang pertama adalah mengenai bagaimana kita bisa melakukan efektivitas terhadap cost. Pertama adalah terhadap yang namanya smart data analytics. Nah, Bapak Ibu kalau mempunyai infrastruktur IT, tentunya punya ya mungkin yang namanya network performance monitoring tool dan lain-lain atau sebagainya. Nah, itu semakin detail kita bisa menganalisa kondisi seperti itu, tentunya akan memberikan keuntungan bagi kita dan memberikan data-data yang cukup untuk kita analisa, sehingga kita bisa menentukan berapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk IT, sehingga nggak pada pemborosan di awalnya gitu kan. Katakanlah beli server dengan hard disk 10 tera, tapi ternyata sudah setelah 5 tahun kepakainya cuma 2 tera. Tentunya itu merupakan pemborosan. Terus selanjutnya untuk scalable. Untuk saat ini teknologi cloud hanya satu-satunya teknologi yang bisa mensupport kondisi seperti ini, yang bisa melakukannya dengan cara scalable, secara elastis kalau bisa saya bilang seperti itu. Nah, ini hal yang sangat perlu kita perhatikan kenapa kita harus mengadopsi yang namanya cloud teknologi. Dan yang ketiga adalah mengenai API Gateway. Kalau saya bilang API Gateway itu apa ya? API Gateway itu adalah pintu yang kita buka untuk bisa supaya kita bisa immerse terhadap teknologi. Ya, ada banyak teknologi di luar sana yang bukan merupakan main bisnisnya kita, tapi kita ingin adopsi itu. Bagaimana cara cepatnya? Untuk saat ini caranya adalah menggunakan API Gateway yang bisa dilakukan. Atau kalau di dalam cloud banyak dengan istilah yang namanya serverless computing, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi ini hal yang sangat penting yang perlu kita tekankan bersama. Dan yang terakhir adalah mengenai support the changing needs in agile manner. Caranya gimana ya? Kalau dengan kita mengandalkan departemen IT kita sekarang, yang tentunya expert di bidangnya masing-masing. Nah, misalkan bisnis Bapak Ibu adalah bisnis e-commerce, misalkan seperti itu, otomatis IT-nya Bapak Ibu adalah expert terhadap security-nya e-commerce, expert terhadap bisnisnya e-commerce, dan lain-lain sebagainya, sehingga infrastrukturnya siap untuk kondisi seperti itu. Nah, tapi bagaimana jika Bapak Ibu ingin mengadopsi teknologi yang lain, adopsi bisnis yang lain untuk digabungkan dengan bisnis Bapak Ibu, menciptakan suatu bisnis yang baru? Tentunya IT-nya Bapak Ibu akan mengalami kesulitan kondisi seperti itu. Nah, disinilah pentingnya dengan istilah yang namanya virtual IT department, yang hanya ada di cloud teknologi juga Bapak Ibu. Karena tidak di sana banyak sekali Bapak Ibu bisa menemukan marketplace yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan dengan sistem Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini adalah 4 kunci. Kalau bisa saya kembalikan lagi ya. Kunci pertama itu adalah bagaimana kita harus cost efektif, more cost efektif, bukan hanya sekedar cost efektif saja. Yang kedua scalable, dan ketiga emerge teknologi, kita harus bisa mengawinkan atau mengintegrasikan berbagai teknologi dengan sangat cepat. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi gesit dan cepat juga. Oke. Nah, terus bagaimana sih kita caranya mengadopsi cloud teknologi tersebut ya? Jika tadi saya sudah sebutkan untuk services 4.0, kita sangat mengandalkan untuk sekarang ini adalah cloud teknologi untuk bisa analitik datanya, untuk bisa scalable, untuk bisa API manajemennya, untuk bisa untuk virtual IT department-nya dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita bisa mengadopsi dan terlebih lagi memanfaatkan keuntungan yang dari cloud teknologi ini sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita mengadopsi cloud teknologi tapi ujung-ujungnya adalah duitnya semakin besar Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang kalau kita salah menghitung dan lain sebagainya, ternyata biaya cloud itu besar sekali Bapak Ibu. Bahkan lebih besar dari biaya kita yang saat ini. Oke, saya lanjutkan. Pertama adalah kita bicara soal tipe-tipe dari cloud computing. Ya. Pertama ada yang namanya private cloud, selanjutnya ada yang namanya public cloud, dan yang terakhir adalah hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini yang nanti akan banyak kita bahas dengan tujuan supaya kita kalau mengadopsi itu bukan cuma dalam tanda kutip membunuh private cloud kita gitu kan. Kita bukan berarti mau semuanya saya pindah ke cloud, saya mau serba beres. Kita nggak bisa seperti itu Bapak Ibu, karena harus banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan bersama. Ya, saya go into detail dulu.
Ya, untuk cloud computing, kalau kita compare antara private sama public itu bedanya apa sih? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang hal-hal seperti ini. Yang pasti pertama adalah soal hardware. Hardware itu yang beli kita sendiri. Organisasi yang memiliki private cloud itu sendiri yang membeli. Nah, selanjutnya kalau public cloud yang menyediakan adalah cloud service provider CSP ini. Gitu ya. Jadi yang pertama soal procurement-nya berbeda tempat. Yang selanjutnya adalah untuk tenansinya. Karena ini private, otomatis single tenancy, Bapak Ibu. Terus selanjutnya kalau public, otomatis multi tenancy. Yang artinya kalau kita bisa bayangkan seperti mall, seperti pasar gitu ya. Itu ada stand-stand, ada tempat-tempat, ada lot-lotnya yang bisa disewakan dan itulah di situ kita akan menempatinya. Terus yang selanjutnya adalah mengenai lokasi dari data center. Kalau di private, kita bisa dibilang lokasinya adalah inside organization. Gitu. Bisa juga menggunakan dengan cara co-location mungkin seperti itu ya. Jadi minjem data center, sewa data center untuk kita taruh server di sana. Tapi kita bisa menganggap ini soalnya adalah tetap inside organization karena barang ini atau server dan lain-lain sebagainya itu kita yang pegang, kita yang keep sendiri untuk location-nya. Nah, apa yang membedakan dengan public cloud? Public cloud itu data centernya terletak anywhere on the internet. Artinya adalah kalau anywhere on the internet berarti data center ini bisa dimanapun juga selama ada jaringan internet. Ya, jadi berarti kita bisa sesuka kita. Kalau kita ingin mengembangkan bisnis di US, kita bisa taruh data center kita di US. Kalau kita ingin mengembangkan data center kita di Asia Pasifik, kita bisa taruh di Singapura mungkin, di Malaysia mungkin. Dan itu sesuka kita. Keuntungannya adalah di situ. Selanjutnya adalah scalability. Kalau scalability ya otomatis karena kita yang procure sendiri, kita yang menyediakan sendiri, berarti ada limit. Limit tergantung seberapa kuat dana kita untuk menyediakan. Misalkan saya bisa beli server 100 core, memorinya 2 tera, kira-kira seperti itu. Ya udah, maksimal kalau sudah sampai limit itu, kita tidak bisa apa-apa lagi selain pengadaan ulang, budget ulang, biaya ulang. Beda dengan yang namanya public cloud, ya secara scalability-nya nggak ada limitnya. Bisa dibilang hampir nggak ada limit. Nah, limitnya adalah apa? Limitnya adalah biasanya kemampuan kita dalam melakukan sewa terhadap layanan tersebut, gitu kan. Atau limitnya adalah seberapa besar cloud service provider tersebut skalanya. Oleh karena itu, dalam menentukan cloud service provider, menentukan vendor kita harus smart juga supaya nggak salah memilih cloud vendor kita. Terus kita lanjutkan ke maintenance, ya. Kalau untuk private cloud otomatis kita maintain sendiri Bapak Ibu. Sedangkan untuk public cloud bedanya adalah maintenance dipegang oleh provider. Dan kalau saya lanjutkan lagi untuk cost. Kalau untuk cost untuk private cloud pure itu biayanya hanya capex Bapak Ibu. Ya. Terus nanti akan dilanjutkan dengan biaya lain untuk operasional bulanan. Nah, sedangkan yang namanya public cloud capex itu sudah nggak ada lagi Bapak Ibu. Jadi pure semuanya adalah biaya, operational expense. Ya. Terus yang terakhir adalah mengenai accessibility. Sedang untuk private cloud ini adalah salah satu keuntungan dari private cloud karena milik kita sendiri, otomatis data semua server dan lain-lain sebagainya akses semuanya dimiliki oleh kita sendiri. Sedangkan untuk public cloud di-expose to public. Nah, ini akan menjadi kunci Bapak Ibu supaya kita smart dalam menentukan kapan saya harus pakai public, kapan saya harus pakai private cloud. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk yang namanya hybrid Bapak Ibu. Nah, kalau ini di hybrid saya nggak perlu lagi compare ya, karena untuk hybrid cloud ya otomatis perpaduan antara private dan public cloud. Nah, apa sih keuntungan-keuntungan dari hybrid yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama adalah kita bisa menentukan data kita ada di mana Bapak Ibu. Kita bisa menentukan, oh saya kalau data yang sensitif saya taruhnya di lokal saja, di private cloud saya. Sedangkan untuk data yang nggak penting dan lain-lain sebagainya, non-sensitif, less sensitif, kita bisa taruh di public. Ya, dengan demikian kita bisa membagi dua. Terus soal ownership, kita juga bisa melakukan maintenance maintain terhadap SLA. Oh, untuk aplikasi A saya taruh di public karena SLA-nya rendah, saya nggak penting, atau saya butuh, atau kebalikannya, karena saya butuh SLA lebih tinggi, saya taruhnya di public cloud gitu, karena di sana saya bisa menjaga SLA dengan baik. Untuk staffingnya kita juga bisa atur kalau menggunakan hybrid cloud. Terus untuk mereduce overhead cost, ya overhead cost ini adalah hal yang selalu menjadi momok bagi kita sebagai praktisi IT.
pada saat kita menerapkan membangun data center, membangun infrastruktur IT gitu. Ya, kita ngebudgetin biaya maintenance misalkan 100 juta per tahun. Tahu-tahu servernya jebol, harus pengadaan lagi 1 miliar. Kira-kira seperti itu. Itu yang hal-hal yang tidak kita bayangkan. Terus kita juga nggak bisa membayangkan ternyata biayanya untuk gedungnya ternyata lebih mahal, kira-kira seperti itu. PLN-nya lebih mahal. Ya, itu overhead cost yang bisa kita kurangi kalau kita mengadopsi hal seperti ini. Yang terus selanjutnya adalah supaya bisnis kita lebih fleksibel. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di belakang. Terus untuk backup replication-nya kita juga bisa andalkan yang menggunakan namanya hybrid cloud, dan disaster recovery dan business continuity kita bisa atur dengan kita mengadopsi hybrid cloud tersebut. Oke, sebelum saya masuk lebih detail lagi, nah ini saya kasih step-step bagaimana sih kita untuk menentukan kapan waktunya kita masuk ke cloud, kapan kita waktunya mengadopsi cloud. Pertama adalah hal yang perlu kita bayangkan, kita pikirkan pertama adalah scalability ya. Nah, scalability ini penting untuk kita bisa mengetahui kapan kita harus masuk ke cloud gitu. Katakanlah kalau saya ambil contoh Bapak Ibu, di sistem Bapak Ibu hanya core application saja yang kira-kira 10 tahun ke depan aja nggak akan ada perubahan, nggak ada akan pertumbuhan sama sekali gitu kan. Bahkan karena kita sekarang hanya kerjanya hanya maintain customer saja, nggak ada apa-apa, berarti scalability tidak dibutuhkan di sini. Berarti belum waktunya Bapak Ibu untuk mengadopsi teknologi cloud. Nah, terus kemudian untuk performance itu. Kalau performance ini kita juga membayangkan apakah kita membutuhkan performance lebih dari yang kondisi sekarang ini. Kalau belum, berarti belum waktunya kita mengadopsi. Karena kalau mengadopsi tentunya akan menjadi hal yang dipaksakan dan itu akan menjadi cost. Ya, terus selanjutnya apakah kita mengharapkan yang namanya isi management? Ya, wah, server saya jumlahnya udah nggak kebangetan, nggak bisa dihitung. Kalau di kami Bapak Ibu, jumlah server kami lebih dari 200 VM. Ya, itu mabok sekali kalau maintain gitu. Nah, ini kapan ya kita harus taruh barang itu di cloud gitu? Karena untuk ke cloud kita berarti bisa punya manajemen yang lebih bagus, manajemen yang lebih rapi. Karena segala sesuatunya sudah ada konsolnya dan sudah ada dashboardnya. Ya, terus selanjutnya adalah mengenai reliability. Ya, reliability misalkan kalau saya bilang, anggap aja contohnya SLA Bapak Ibu. Ya, SLA, mungkin kalau dengan private cloud saya cuma bisa menjaga SLA saya di 98%. Tapi saya butuh 99,9% nih. Nah, ini saatnya kita untuk mengadopsi yang namanya cloud teknologi, karena di cloud teknologi itu nearly 100% ya. Karena nggak mungkin 100% Bapak Ibu, tapi sudah hampir nolnya udah panjang sekali itu. Failure-nya kira-kira 0,0000 dan sekian-sekian sampai berapa digit di belakang koma gitu. Itu keunggulan dari cloud teknologi. Kemudian yang terakhir adalah operating system. Wah, kok aneh. Saya mau adopsi cloud, kenapa harus mikirin operating system? Ya, benar Bapak Ibu, karena operating system untuk beberapa produk, contohnya seperti Microsoft gitu ya, Microsoft Windows, operating system ini harganya mahal sekali Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau jumlah servernya banyak, apalagi kalau kita masih harus menghitung untuk aksesnya, CAL-nya berapa gitu. Nah, itu semua biayanya sangat luar biasa. Sedangkan kalau kita bisa mengadopsi yang namanya cloud, biaya itu bisa kita tekan. Karena segala sesuatu biayanya hanya dihitung per bulan dan tidak akan lagi menghitung jumlah user access. Sedangkan di on-premise masih ada namanya client access license gitu kan ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan terhadap bagaimana hal-hal yang harus kita pertimbangkan secara bisnis. Kalau kita pertimbangkan secara bisnis, kenapa sih kita harus mengadopsi cloud teknologi? Ya, pertama, otomatis bisnis itu memikirkan bagaimana IT spending bisa saya turunkan sehingga saya bisa tempatkan ke posisi yang lain untuk pengembangan bisnis, untuk apapun juga untuk marketing, untuk lain-lain sebagainya. Ya, gitu. Karena banyak sekali company yang menganggap wah IT itu costly banget gitu. Semakin saya bisnis saya ingin mengembangkan bisnis saya 100% lebih luas, lebih lebar gitu ya. Gitu. Tapi ternyata biaya IT-nya naik 90%, ya itu sama juga bohong kan Bapak Ibu. Ya, yang benar adalah biaya IT ditekan semaksimal mungkin untuk bisa bisnis tetap growth 200% kira-kira seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah untuk meningkatkan flexibility dan agility gitu ya. Seperti saya sebutkan di awal, kita harus bisa
fleksibel gitu ya. Scalability itu kan bicara soal fleksibel gitu. Dan kemudian untuk mendukung kebutuhan provider, service provider, kita harus agile gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus memikirkan secara bisnis bagaimana kita harus bisa fleksibel dan bisa agile terhadap perubahan market demand. Terus untuk building out capability itu. Nah, karena kita punya infrastruktur yang saat ini terbatas, saya ingin lebih luas lagi, saya ingin lebih lebar lagi gitu. Saya ingin melebarkan sayap saya gitu. Bagaimana caranya? Disinilah waktunya kita untuk mengadopsi cloud teknologi. Dan selanjutnya adalah mengenai quality dan availability of service ya. Ya, karena di cloud itu sudah mereka memang pakarnya di bidang infrastruktur, otomatis mereka sudah sangat mempertimbangkan yang namanya quality produknya mereka dan availability-nya. Yaitu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hampir 100% untuk SLA uptime-nya. Terus selanjutnya mengenai transparansi untuk cost dan resource consumption. Ya. Nah, kalau biasanya kalau dia namanya on-prem, ya karena banyak overhead yang nggak bisa kita kontrol, akhirnya bisa dibilang biaya itu menjadi tidak transparan gitu. Ya, kan tentunya Bapak Ibu pernah mencoba menghitung berapa sih expense saya monthly untuk IT, kebutuhan IT. Wah, tentu itu ngitungnya susah sekali ya. Masih harus ngitung biaya listrik, masih habis listrik lagi, masih harus ngitung biaya servis AC-nya berapa dan lain-lain sebagainya. Masih banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Belum lagi nanti kabel yang tahu-tahu putus di tengah jalan, tahu-tahu kena petir gitu ya. Nah, itu hal-hal yang nggak bisa kita bayangkan. Sedangkan kalau kita menggunakan namanya cloud teknologi, biaya itu sudah jelas. Kalau yang apa kita sewa, itu yang kita bayar. Kita nggak ada lagi yang namanya overhead lagi. Dan yang terakhir adalah bicara soal untuk menghindari vendor login. Ya. Misalkan Bapak Ibu servernya pakai merek A, gitu kan. Kalau mau upgrade harus ke vendor A lagi, gitu. Kalau mau ganti hard disk rusak harus ke vendor A lagi. Ujung-ujungnya selalu ke vendor A lagi gitu kan. Nah, itu yang sudah terjadi vendor login dan itu sudah nggak sehat Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kita sangat tergantung terhadap vendor itu dan jika terjadi sesuatu terhadap vendor tersebut, tentunya kita akan kebakaran jenggot gitu ya. Nah, saya masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu, apa sih model untuk mengadopsi cloud? Ya, yang pertama adalah hybrid yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, di mana kita menggabungkan untuk environment cloud dengan private computing kita, gitu, private cloud kita gabungkan. Nanti gabungnya seperti apa? Nanti patternnya akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kita melakukan adopsi dengan cara hybrid multi cloud. Ya, jadi kita bisa pakai cloud 1 dan cloud 2. Misalkan yang satu adalah Alibaba Cloud, yang kedua adalah Google Web, ya Google Cloud, GCP, Google Cloud Platform. Ya, jadi kita bisa menggunakan. Mungkin kalau di Alibaba Cloud biayanya untuk VM lebih murah, gitu. Oke, kita sewa VM-nya di Alibaba Cloud. Selanjutnya, kalau di Google lebih murah untuk G Suite-nya. Jadi saya butuh emailnya. Oke, emailnya di sini dan kita bisa combine hal tersebut dan kita bisa konekkan juga terhadap private environment kita. Ya, dengan demikian kita sudah bisa melakukan dua jenis adoption, mau dengan single cloud atau mau dengan multi cloud. Bisa lebih dan bisa banyak sekali caranya. Nah, untuk pattern-nya seperti apa? Yang pattern pertama adalah kita bisa menggunakan dengan cara tiering. Ya, tiering itu adalah front-end application kita letakkan di public cloud, sedangkan back-end application, API gateway tetap kita taruh di on-prem kita, tetap kita taruh di private environment kita. Dan sebagian front-end application juga kita bisa letakkan di private environment kita. Misalkan, untuk yang ini saya nggak mau taruh di publik karena ini akan dikonsumsi hanya untuk internal use saja. Oke, bisa ditaruh di private environment, jangan ditaruh di cloud. Karena di cloud ya benar-benar kita hanya untuk kebutuhan yang sesuai, sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu butuh scalability-nya, Bapak Ibu butuh reliability-nya, butuh availability-nya, dan lain sebagainya. Next-nya adalah untuk pattern, yang kedua yaitu pattern untuk multi-cloud. Ya, Bapak Ibu bisa pisahkan aplikasi A di cloud 1, dan aplikasi B di cloud 2 gitu. Dan kemudian dua ini akan bisa saling sync data.
Ya, ini juga adalah salah satu cara, bukan hybrid ini. Cara ini benar-benar pure menggunakan cloud tapi meng-emerge cloud teknologi gitu ya. Dan kalau tadi saya sebutkan emerging teknologi, kalau ini emerging cloud. Gitu. Dengan demikian kita bisa mendapatkan cost yang paling efektif itu seperti apa sih kira-kira. Next-nya adalah yang namanya environmental. Nah, kalau Bapak Ibu mendevelop sendiri sistemnya di tempat Bapak Ibu, ya kita bisa manfaatkan kondisi seperti ini. Ya, untuk production saya letakkan di private environment saya, sedangkan untuk development dan testing di public. Kenapa demikian? Karena production itu cenderung stabil, ya Bapak Ibu. Jadi saat kita sudah mempunyai sizing terhadap suatu spesifikasi resource dari data center kita, ya sudah itu hal yang pasti, gitu kan. Sedangkan untuk development dan testing itu kan halnya yang sifatnya temporer, yang hanya dibutuhkan di saat-saat tertentu saja gitu. Untuk apa kita menginvestasikan hal seperti itu yang hari 1 bulan dipakai, kemudian baru akan dipakai lagi tahun depan. Itu adalah suatu pemborosan Bapak Ibu. Belum lagi nanti tahun depan saat mau kita pakai, kumat hard disk-nya, ya, kumat CPU-nya, atau apa masalah-masalah, atau bahkan sudah outdated teknologi gitu kan. Nah, kalau kita dengan menggunakan namanya cloud, kita bisa benar-benar pay per use Bapak Ibu. Pada saat digunakan, ya sudah, kita bayar, selesai, kita stop. Ya, jadi tagihan akan berhenti. Oke, selanjutnya adalah untuk kebutuhan business continuity. Ya, jadi ini banyak yang sudah kami sebutkan di sharing kami di webinar pertama, di mana disaster recovery gitu ya, itu bisa menjaga business continuity kita gitu. Nah, ini adalah cara untuk kita memfailoverkan dari private menuju ke public cloud. Dengan seperti ini kita berarti sudah menerapkan teknologi cloud ke dalam infrastruktur kita. Dengan demikian, jika amit-amit terjadi sesuatu dengan private environment kita, misalkan servernya meleduk atau apapun juga gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung failover ke public cloud yang punya SLA lebih tinggi for temporary. Misalkan ada masalah nih dengan private environment, saya ingin failover ke public gitu kan. Saya ingin failover public, tapi 2 hari doang selama saya perbaiki. Oke, setelah itu fail back. Nah, dengan demikian Bapak Ibu hanya keluar biaya untuk 2 hari saja, ya kan? Nggak perlu kalau kita segala sesuatunya dari failovernya juga di on premise juga atau di private environment juga, Bapak Ibu harus beli server 2 kali lipat tentunya kan. Dan itu merupakan pemborosan. Padahal butuhnya kalau tadi kejadiannya cuma sekali doang, dan untuk kadang-kadang bahkan untuk testing doang lah gitu. Testing cuma sehari doang. Ngapain kok pakai belanja server sampai untuk 5 tahun ke depan? Kira-kira seperti itu. Ya, dengan demikian kita bisa menghemat pembiayaan dari pengeluaran dari IT. Nah, yang selanjutnya adalah pattern yang namanya bursting, Bapak. Bursting ini adalah pattern untuk membantu kita scalable, membantu kita untuk lebih fleksibel terhadap kebutuhan. Contoh, saya ambil contoh, kalau tadi saya ambil contoh untuk e-commerce ada Harbolnas 11.11 ya Bapak Ibu ya. Oh, untuk Harbolnas 11.11 saya butuh untuk bisa mengcover transaksi 5 kali lipat dari biasanya, dari hari biasa, gitu kan. Otomatis kira-kira saya butuh server 5 kali lebih banyak. Nah, kondisi 5 kali lebih banyak itu Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya cloud environment. Ya, public cloud Bapak Ibu bisa bangun di sana untuk kebutuhan 5 kali kekuatan dari server kita. Pada saat Harbolnas digunakan, setelah selesai Harbolnas, besoknya gitu kan, tadi kan di 11.11 di tanggal 12-nya kita bisa kembalikan lagi environment yang di cloud itu, kita bisa matikan dan menggunakan environment yang ada di private kita gitu. Otomatis biaya kita bisa cover, kita bisa tutupin cukup dengan 1 hari saja gitu, tanpa harus ngebudgetin server yang 5 kali lipat tadi untuk di awal gitu kan. Itu kan merupakan salah satu cara untuk menghemat, mengefisiensikan biaya IT. Nah, sekarang bagaimana sih caranya mengcompare antara biaya private dan public cloud? Ya, ini tentunya hal yang cukup penting, karena dengan kita bisa melakukan pembandingan, kita bisa tahu berapa penghematan kita gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngebayangin, tentunya susah gitu kan. Wah, kira-kira cloud lebih murah. Murahnya dari mana? Dasarnya apa? Nggak tahu kan. Atau bahkan bisa bilang cloud itu lebih mahal. Dasarnya apa juga? Kita juga nggak bisa ngomong. Nah, dengan ini, dengan
webinar kali ini saya harapkan kita bisa bersama-sama melakukan perhitungan ini Bapak Ibu. Yang pertama saya jelaskan dulu adalah ada 3 jenis cost ya. Ada direct cost, ada indirect, dan ada hidden cost. Direct cost sudah jelas, itu adalah investasi kita terhadap suatu perangkat, investasi kita terhadap suatu gedung, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk indirect cost adalah biaya-biaya yang tidak terlibat langsung, gitu kan. Contohnya yang tidak terlibat langsung, satpamnya gedung. Ya, itu kan otomatis ada biaya Bapak Ibu. Yang tidak langsung adalah contohnya kopi yang diminum oleh staff kita, itu kan, itu nggak terhitung. Dan masih banyak sekali biaya-biaya seperti itu yang merupakan biaya indirect. Nah, yang hidden cost ini yang mengerikan Bapak Ibu. Hidden cost ini adalah biaya-biaya yang tidak terduga gitu. Biaya-biaya tidak bisa pernah kita bayangkan, tahu-tahu nongol aja biaya itu dan masuk kalau kita hitung sebagai total cost of ownership terhadap infrastruktur kita yang tadinya saya budgetkan 1 miliar ternyata menghabiskan 5 miliar. Nah, ini yang mengerikan Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Nah, apa sih faktor-faktor yang membuat mengkontribusi server on premise ya? Ya, pertama adalah hardware cost-nya sendiri. Ya, ini paling gampang ini kita menghitungnya. Kemudian adalah backup-nya gitu. Otomatis kalau kita sebagai suatu company perlu memperkirakan yang namanya backup nih. Kita jangan sampai melupakan yang namanya backup Bapak Ibu karena ini hal yang sangat penting dan ternyata backup ini ada cost-nya. Gitu. Terus software licensing, wah ini yang paling mengerikan ini, apalagi kalau kita menggunakan yang namanya Oracle, kita menggunakan yang namanya database-nya Microsoft SQL gitu ya. Wah ini biayanya cukup mengerikan. Kemudian untuk hardware upgrade atau replacement ya, yang tahu-tahu memorinya rusak atau ternyata 2 core saya beli 2 core nggak cukup, tahun depan saya harus upgrade jadi 4 core ya, kita harus upgrade lagi. Terus untuk heating and cooling cost gitu ya, kita harus memikirkan bagaimana mendinginkan mesin-mesin kita. Tapi kalau kedinginan ternyata lembab, kita harus heating lagi lebih baik lagi gitu. Terus untuk network kita harus juga melakukan maintenance. Untuk biaya fire suppression-nya kita juga harus pertimbangkan juga. Untuk listriknya, kebutuhan listrik, dan untuk staffing cost. Staffing cost ini yang juga salah satu biaya yang luar biasa besar. Oke. Untuk penjelasan saya rasa cukup sampai di sini. Nanti sebelum ini kita akan masuk lagi lebih detail ke perhitungan. Bagaimana kita melakukan simulasi perhitungan terhadap biaya-biaya tersebut. Oke, saya kembalikan Bu thank Angel. you. Iya. Ya, thank you Pak Ali. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan mengenai penggunaan dari cloud teknologi. Jadi, satu hal yang saya tangkap kata kuncinya, di mana saat ini kita sering mendengar mengenai pay now, use later. Kalau cloud ternyata di sini pay per use. Pay per use, pay as you go. Pay as you go. Nah, itu kata kunci yang menarik di cloud teknologi. Oke. Nah, Bapak Ibu, sambil kita refresh sejenak, setelah ini kita akan langsung melihat bagaimana perhitungan kalkulasinya. Seperti biasa, AdIns akan membagikan door prize, ada door prize. Nanti kita akan mengirimkan souvenir dari AdIns. Untuk itu kita langsung saja melakukan pengundian online. Ini tidak memakan waktu lama, kita langsung go. Siapakah yang akan beruntung? Oke, yang pertama ada Bapak Doni Setiawan Nugroho. Ini dari PT Rea Asuransi My Park Indonesia. Nah, ini selamat Pak Doni Setiawan. Nanti akan dihubungi juga sama tim AdIns. Ada Pak Doni di sini. Ini seharusnya yang live ya Pak ya, yang lagi sedang live. Jadi nanti Bapak Doni akan dihubungi langsung oleh tim AdIns dan kita akan mengirimkan souvenir dari AdIns. Nanti setelah ini di penghujung acara juga kita akan mengambil satu undian lagi, siapakah yang akan beruntung untuk mendapatkan door prize. Nah itu tadi untuk break kita. Dan sekarang ada hadiah juga, ada promosi juga yang tidak kalah menarik yang akan disampaikan oleh account manager kita. Oke, di sini ada chat ya dari Bapak ya, yang tadi mendapatkan souvenir dari Rea Asuransi My Park. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Pak William. Apakah ada penawaran terbaik Pak yang bisa disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir siang hari ini Pak? Ya, terima kasih Bu Angel. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kembali
Saya sampaikan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Angel barusan, saya akan memberikan penawaran pada hari ini terkait dengan solusi cloud yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Ali. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di layar, pekerjaan untuk melakukan assessment IT infrastructure yang termasuk tentang pengecekan topologi, analisis dan desain, kemudian sampai juga rekomendasi untuk migration plan. Nanti mungkin beberapa akan disampaikan oleh Pak Ali setelah ini, cara menghitung kalkulasinya seperti apa. Tetapi biasanya dari add-ins kita akan melakukan service tersebut senilai 25 juta rupiah. Tetapi khusus untuk hari ini, untuk Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi kan selalu dibahas, Pak, ini kok cloud ini bahasnya cost efisiensi terus-menerus. Nah, hari ini saya ingin berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu melakukan cost efisiensi tersebut. Bagaimana caranya? Saya akan berikan voucher cloud Alibaba senilai 300 US dollar. Ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk starting your cloud infrastructure. Silakan Bapak nanti pakai voucher dari kami ini, sehingga total value yang kita berikan adalah senilai 30 juta. Khusus untuk hari ini, Pak William 30 juta, itu mah bukan promo, ya betul Pak. Karena promonya adalah khusus Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini mendaftar, cukup mendaftar Pak. Cukup mendaftar, hubungi melalui panel chat kami, hubungi ke tim marketing, Pak saya mau dong dipresentasiin, Pak William saya mau dong dihitungin, hanya dengan 10 juta rupiah saja, dan saya batasin ya Pak, namanya promo Pak, saya mesti kasih batas nih, untuk 5 company saja. Jadi yuk Bapak dan Ibu hubungi nomor yang tertera, di sini ada nomor email marketing kami, ada juga nomor teleponnya, silakan Bapak dan Ibu catat, dan daftarkan perusahaan Bapak dan Ibu. Daftar dulu aja Pak, daftar dulu aja Bu. Nggak ada ruginya, hanya untuk 5 company, untuk mendapatkan penawaran 10 juta ini. Oke. Nanti kita akan kembali lagi setelah sesi kalkulasinya Pak Ali. Nah, tidak lupa juga untuk klien loyal kita dari pengguna Convince, kami juga sediakan penawaran khusus, yaitu sebesar untuk paket DRC hanya dengan 10 juta rupiah saja. Untuk initial fee, Bapak bisa mendapatkan penawaran paket DRC dari kami dan dengan biaya bulanan yang sangat murah, yaitu tidak sampai 30 juta, cukup 29 juta per bulan, Bapak akan mendapatkan layanan DRC untuk Convince. Demikian Bu Angel untuk penawaran dari saya, semoga nanti kesempatan ini bisa dimanfaatkan, karena kalau melihat waktu ini tinggal sekitar 20-15 menit ke depan, jadi yuk semuanya dimanfaatkan dengan baik. Rasanya itu Bu Angel dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak William. Nah itu tadi kita sudah break sejenak, kita sudah bagi-bagi hadiah, kita sudah bagi-bagi promosi juga untuk Bapak Ibu. Sekarang saat yang ditunggu-tunggu, kita kembali lagi ke Bapak Ali Nagasaputra untuk menampilkan bagaimana cara menghitung real cost terkait cloud teknologi. Oke, silakan Pak Ali. Oke, thank you waktunya Bu Angel. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke hal yang lebih detail, yang mungkin akan lebih menarik karena ini isinya angka, ini isinya duit gitu. Ada suaranya dia. Sebentar saya coba share. Oke. Ya, sudah muncul. Sudah kelihatan. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya mencoba melakukan simulasi terhadap biaya pembandingan antara biaya on-prem dengan biaya public cloud. On-prem ini bisa juga kita anggap sebagai private cloud ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada 5 kategori besar Bapak Ibu. Pertama adalah untuk space-nya, untuk building space, kemudian untuk hardware-nya sendiri, untuk software-nya, dan untuk maintenance-nya, dan yang terakhir adalah untuk staffing-nya. Gitu. Oke. Nah saya breakdown sedetail mungkin satu persatu. Pertama kita harus mempertimbangkan yang namanya biaya electricity, untuk biaya kelistrikan ya. Di sini saya asumsikan biayanya per bulan kira-kira 10,8 juta untuk kebutuhan 6 unit server dengan spesifikasinya seperti yang terlihat di bawah, yaitu 20 core dan 64 GB RAM.
belum termasuk storage, Bapak Ibu ya. Jadi terus kemudian ada storage-nya yaitu 11 tera storage. Jadi untuk biaya elektrik untuk mengcover ini kira-kiranya adalah sekitar 10,8 juta berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kemudian untuk building space dengan saya asumsikan untuk kebutuhan server tersebut membutuhkan 9 meter persegi supaya sirkulasi udaranya cukup bagus dan lain sebagainya. Dan biayanya adalah untuk per meter persegi kira-kira 250.000. Saya asumsikan sedemikian. Selanjutnya adalah untuk service provider, internet service provider, saya asumsikan biayanya 10 juta. Untuk AC, saya asumsikan 270.000. Untuk raised floor, 140.000. Untuk UPS, 6.250.000. Dan untuk genset, 600.000. Loh, ini gimana sih cara ngitungnya kok bisa keluar angka 10 juta dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk electricity gampang ya, ini karena berdasarkan tagihan PLN 10 juta, terus kemudian untuk building space berdasarkan pemakaian dari gedung, ya ini cukup gampang perhitungannya, ISP juga cukup gampang. Nah, sedangkan untuk AC, raised floor dan lain-lain sebagainya untuk yang sifatnya investment, ini biayanya saya depresiasikan selama untuk 4 tahun Bapak Ibu ya. Untuk 4 tahun, jadi langsung aja saya bagi ke 4 tahun, dan demikian adalah biaya per bulannya, perkiraan biaya per bulannya. Gitu. Jadi saya langsung mainnya seperti itu, langsung bagi 4 tahun. Oke, kemudian kita masuk ke daerah hardware, kita masuk rack unit, ada butuh rack unit, kemudian kita juga butuh server 6 unit. Nah, di sini server saya bagi 3 tier, ya saya anggap 3 tier. Tier pertama front end, tier kedua back end, dan tier ketiga adalah data. Ya. Nah, kenapa 6 unit? Karena saya orangnya parno Bapak Ibu. Saya kalau yang namanya server saya nggak suka 1 unit, selalu redundant, 2 unit setiap tiernya, selalu 2 unit minimal. Ya. Nah, dari harga server tersebut saya bagi 4 tahun, jadi total biayanya menjadi 11 juta per bulan. Selanjutnya untuk storage, ya untuk storage saya pakai 1 storage saja lah gitu, karena storage ini cenderung terlalu mahal kalau untuk kita redundantkan, harganya ngeri. Ya karena bahkan untuk storage 11 tera aja harganya sudah melebihi per bulannya melebihi 6 server gitu kan. Nah itu storage terlalu mahal. Kemudian backup, nah saya karena parno juga saya mainannya selalu backup. Ya. Nah backup untuk tape library-nya sendiri 3,5. Kemudian untuk cartridge-nya saya ambil cartridge-nya yang 6 tera. Katakanlah kalau saya men-sizing data saya untuk 4 tahun ke depan, itu besarnya 11 tera, itu saya asumsikan saya butuh cartridge yang besarnya 6 tera, kira-kira 60% lah, kira-kira seperti itu. Itu harganya 1,3. Untuk core switch, saya redundantkan juga, butuh 2 core switch, karena saya nggak main-main, core switch-nya saya pakai yang bagus juga, 2,6 juta. Distribution switch, saya anggap yang harganya middle aja, 875, dan firewall, jangan lupa Bapak Ibu, kita perlu yang namanya security, jadi 18 juta. Nah, kemudian kalau sistem tersebut menggunakan Windows license, ya, kalau menggunakan Windows license, kira-kira biaya license Windows-nya adalah 2,1 juta. Kalau ini Windows-nya jenisnya standar ya, bukannya data center, 2,1 juta. Kemudian software assurance-nya dari Microsoft untuk maintenance, untuk patching dan lain-lain sebagainya, sekitar 700.000 gitu ya. Karena Windows ini software assurance-nya dihitung per tahun, gitu. Jadi biayanya saya bagi 12. Ini per bulannya jadi sekitar sekian. Untuk Microsoft SQL license, ya ini karena Microsoft SQL biaya harganya cukup mahal, dan ini saya hitung yang untuk yang standard edition, belum yang enterprise edition, sekitar 22 juta. Untuk software assurance-nya 11 juta, dan untuk NPM license-nya saya asumsikan 3 juta gitu. Kalau kita menggunakan merek-merek yang ada di luar sana, kira-kira harganya sekian. Nah, kemudian untuk biaya maintenance, Bapak Ibu, kita masih harus mempertimbangkan yang namanya biaya maintenance. Meskipun belum tentu biaya maintenance ini keluar, tapi budget itu tetap harus dialokasikan untuk setiap bulan, karena bisa terjadi. Ini hal yang sangat kritikal, mission critical bagi company kita. Tentunya hal ini perlu kita lakukan dan perlu kita pertimbangkan. Ya, pertama yang harus dilakukan maintenance adalah server, storage, tape-nya itu sendiri, switch-nya, firewall, AC juga kita harus maintenance, UPS kita harus maintenance juga, bahkan genset kita juga harus maintenance. Ya, semuanya saya asumsikan dengan biaya 10% dari harga produk, 10% dari biaya operasional per bulannya produk. Kemudian
Saya lanjutkan lagi adalah untuk IT engineer. Nah, di sini untuk menjaga layanan 24/7, saya membutuhkan kira-kira 6 orang untuk bisa jaga 3 shift, dan sekali lagi redundant Bapak Ibu ya. Redundant karena setiap shift saya membutuhkan 2 orang gitu. Jadi total 6 orang dengan asumsi untuk salary dan overhead-nya adalah 11 juta per orang totalnya, sehingga menjadi 66 juta. Nah, dengan demikian kalau saya total Bapak Ibu, setiap bulan kita mengeluarkan biaya 207 juta. Ya, kalau kita perhitungkan secara per bulan 207 juta. Nah, gimana dengan yang namanya public cloud Bapak Ibu? Nah, di sini saya hitung kembali untuk public cloud, untuk space otomatis biayanya 0 Bapak Ibu, ya. Untuk public cloud kita nggak perlu beli genset. Kalau untuk cloud kita nggak perlu beli UPS, kita nggak perlu beli AC, kita nggak perlu langganan internet untuk di cloud kita, gitu kan. Internet otomatis bagi kita user sebagai pengakses tetap butuh Bapak Ibu ya. Tapi untuk data center kita nggak butuh. Untuk sewa gedung kita juga nggak butuh sewa. Untuk listrik kita juga nggak butuh ya. Jadi ini semuanya biayanya 0. Sedangkan untuk hardware-nya sendiri yang kita perlu sewa adalah hanya servernya itu sendiri. Kemudian storage-nya kita perlu sewa, dan selanjutnya adalah untuk backup kita juga perlu sewa. Karena di cloud pada dasarnya data dia tidak bertanggung jawab, seperti yang sudah saya jelaskan di webinar pertama Bapak Ibu, bahwa data cloud provider tidak bertanggung jawab. Cloud provider hanya bertanggung jawab terhadap infrastruktur dari Bapak Ibu, ya, sehingga data adalah menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan backup. Nah, oleh karena itu biayanya kalau kita menggunakan cloud menjadi 56 juta untuk servernya saja, untuk storage-nya 9,6 juta, dan untuk backup-nya 1,7 juta. Ya, biaya ini lebih mahal dibandingkan dengan biaya on-prem-nya kita. Lebih mahal, jauh lebih mahal ya. Tapi kita yang biasanya kita selalu lupa itu, kita selalu compare apple to apple Bapak Ibu. Compare saya punya server, kalau saya bagi 4 tahun biayanya cuma 11, kalau saya sewa cloud 56 juta, 5 kali lipat lebih mahal. Cloud itu mahal, nggak cocok buat kita ya. Kita yang lupa adalah biaya-biaya yang hal-hal seperti ini, yang kecil-kecil yang nggak kita rasakan Bapak Ibu. Untuk switch biayanya juga, untuk firewall gitu kan. Kecuali kalau semuanya ini adalah barang-barang yang nggak kita perlu beli ya Bapak Ibu ya, itu beda lagi perkara. Untuk license selama di cloud yang perlu kita bayar adalah license yang namanya SQL license. Ya, kalau Microsoft SQL kita menggunakan Microsoft SQL license, nah, itu yang perlu kita bayar di cloud. Nah, ini dengan asumsi dengan spek yang sama, yaitu 20 core server, berarti biayanya adalah 25,5 juta. Terus untuk maintenance, perlu nggak kita melakukan maintenance? Sama sekali nggak perlu Bapak Ibu, karena kita hanya sewa jasanya saja, jasa cloud gitu kan. Kita nggak butuh yang namanya melakukan maintenance terhadap data centernya cloud provider, public cloud gitu, nggak perlu. Nah, terus untuk IT engineer, saya bagi 2 untuk kebutuhan 3 shift gitu kan. Wah, kenapa kok jadi dibagi 2 ya? Terus nggak redundant. Nah, ini yang membedakan antara kalau kita menggunakan private dan public gitu kan. Pada saat kita menggunakan private, kita butuh spesialis Bapak Ibu. Ya, spesialis terhadap data center. Dia jago network, dia jago storage, dia jago server, dia jago database, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi apa bedanya dengan yang namanya public cloud? Kalau di public cloud, kita IT engineer tidak butuh yang skillful dan spesialis seperti itu Bapak Ibu. Yang terpenting adalah dia mengenal tentang bagaimana melakukan manajemen terhadap cloud environment. Cukup itu saja dan tidak butuh redundancy. Karena apa? Karena teknisinya sudah redundant di cloud provider Bapak Ibu. Jadi kalau dari sisi kita sebagai pemantau, kita bisa lakukan remotely, kapanpun juga kita bisa melakukan manajemen terhadap environment. Jadi kalau saya totalnya adalah 126 juta. Nah, kalau saya total selama 4 tahun Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Ternyata kalau kita menggunakan private cloud, ya, totalnya itu menjadi 9,9 miliar secara total cost. Dan selanjutnya kalau menggunakan cloud hanya 6 miliar saja. Oh, beda dong Pak, nggak bisa di-compare. Kalau yang di sini kan hardware milik kita sendiri, benar Bapak Ibu. Hardware milik Bapak Ibu sendiri, sedangkan yang di public cloud hardware bukan milik kita, kita hanya sewa. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah hardware jika milik kita, padahal setelah 4 tahun kemudian bisa jadi kemungkinan besar, bahkan bukan bisa jadi, hardware tersebut sudah outdated Bapak Ibu. Bahkan sudah waktunya Bapak Ibu mempensiunkan, bisa jadi mempensiunkan infrastruktur, server dan alat perangkat IT tersebut untuk diganti dengan yang lebih tinggi. Karena apa? Bisnis berubah, segala sesuatu sudah berubah. Ya, jadi saat ini sudah bukan waktunya kita lagi untuk
memegang untuk supaya barang ini harus menjadi milik saya, gitu. Karena itu akan menjadi kerugian buat kita sendiri. Jadi kalau saya compare, jika di compare antara private dan public, kita melakukan penghematan sebesar 3,8 juta, yaitu sebesar 3,8 miliar, yaitu sebesar 39%. Nah, 3,8 miliar ini Bapak Ibu, kalau ini saya adalah startup company, di mana saya mulai membangun suatu bisnis saya, dan saya melihat dengan biaya seperti ini, tentunya 3,8 ini bisa saya manfaatkan dengan sangat luar biasa untuk pengembangan startup company saya Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan company Bapak Ibu. Pada saat ingin mengadopsi cloud, kita perlu mempertimbangkan seperti ini, berapa penghematan yang kita lakukan, dan berapa besar bisnis yang bisa kita kembangkan dengan dana dari penghematan tersebut. Ya, itu kan. Nah, ini adalah cara model perhitungan pertama. Ya, yang kedua, saya punya perhitungan yang kedua. Nah, yang membedakan apa? Yang pertama ini kita menghitung cloud tanpa kita memperhatikan bahwa cloud itu adalah sifatnya scalable, tanpa melihat cloud itu sifatnya elastis. Jadi saya melakukan sizing cloud di sini dengan harga yang luar biasa mahal karena saya melakukan sizing dengan besar 20 core server, ya, 60 giga, 64 giga memori. Ngapain bisnis baru mulai, sistem baru mulai, ngapain spek sebesar ini gitu kan? Ngapain saya harus menghitung untuk kebutuhan 4 tahun kemudian? Namanya cloud ya saya pakai sekarang apa yang saya pakai gitu kan. Pay as you go gitu kan. Saya go-nya small, ya pay small dong gitu kan. Nah, oleh karena itu saya melakukan pemisahan untuk perhitungan tersebut. Saya bagi ini Bapak Ibu. Saya bagi menjadi beberapa semester gitu. Dalam 4 tahun berarti ada total 8 semester ya Bapak Ibu ya. Saya anggap bisnis saya itu berkembang setiap semester. Dan perkembangannya adalah 2 kali lipat. Wah, luar biasa ya, setiap semester bisnis berkembang 2 kali lipat. Dan saya start from small. Oleh karena itu, dengan biaya on-prem tetap sama untuk sizing selama 4 tahun, sedangkan di cloud saya melakukan sizing sesuai kebutuhan bisnis. Di mana pada saat semester 1, kebutuhan bisnis saya untuk mencapai 100% saya hanya butuh 20% resource saja. Sehingga saya sewa di cloud hanya 20% biaya. Kemudian di semester 2 meningkat menjadi 40%, 3 meningkat 60%, semester 4 meningkat 80%, dan selanjutnya semester 5 dan sampai semester 8 semuanya full power 100% resource yang saya hitung secara lama sizing. Dengan demikian, berarti biaya per bulan saya kalau saya mengadopsi cloud itu adalah meningkat dari 53 juta, 71, dan lanjutnya sampai akhirnya mencapai yang 100% di 136 juta. Oke. Jadi dengan demikian, total biaya cloud adalah 4,9 miliar. Sedikit lebih kecil dari yang tadi ya. Tapi kalau kita totalkan, berarti saya sudah melakukan penghematan nambah 1 miliar dari yang tadi, di mana tadi 3,8 miliar, sekarang penghematan saya adalah 4,9 miliar. Yaitu 50% penghematan kalau saya memanfaatkan yang namanya dengan cara old style, yaitu dengan private cloud ya. Nah, dengan demikian 4,9 kalau saya manfaatkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, pembangunan bisnis ya, pembangunan bisnis startup saya, tentunya ini akan menjadi sangat luar biasa. Bahkan saya sudah siap dengan segala upaya untuk bisa memboost bisnis saya gitu, tanpa harus mikirin biaya-biaya yang ada di infrastruktur Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi demikian Bu Angel, ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat bisa ditanyakan, dan screen ini tetap akan saya show. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Nah, oke. Nah, Pak Ali, ini ada yang bertanya, tapi untuk Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom Q&A dan juga di kolom chat ya. Tadi ada yang menanyakan satu yang paling general, dia tanya, Pak Ali, apakah file Excel ini boleh di-share gitu? Baik, Bapak Ibu yang nanti file Excel-nya yang kira-kira butuh, boleh nanti langsung kontak ke nomor marketing kami. Nanti kita akan sekalian discuss lebih lanjut. Kalau ini kan tadi penerapannya menggunakan data dummy sebenarnya, begitu ya Pak Ali ya? Benar.
Nanti kita akan discuss lebih lanjut menggunakan real data dari perusahaan Bapak Ibu. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan masuk melalui kolom Q&A, baik juga melalui kolom chat, kita akan kembali memberikan penawaran terbaik dari Bapak William. Mungkin tadi ada yang kelewat Pak William atau ada yang kurang jelas, boleh sekali lagi Pak William kita kasih kesempatan untuk menyampaikan promosi terkait cloud teknologinya. Silakan Pak William. Ya, terima kasih Bu Angel atas kesempatannya lagi nih. Jadi tadi mungkin Bapak dan Ibu udah mulai kebayang seperti apa sih Pak sebenarnya cost efisiensinya. Tadi kok Pak William bahasnya cost terus. Nah, sebesar itu Bu penghematannya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ali. Dan nanti mungkin Ibu juga bertanya-tanya Bapak dan Ibu, Pak kalau nanti saya daftar, saya tuh dapat apa sih? Yang pasti Ibu akan dapat kalkulasi cost seperti tadi, sehingga Bapak dan Ibu bisa memutuskan dengan tepat sebenarnya sebesar apa sih size cloud yang mau saya pakai gitu kan. Nah itulah nanti pekerjaan yang akan dibantu oleh timnya Pak Ali. Sehingga kita akan sedetil mungkin ngobrol, duduk sama tim Bapak dan Ibu, sehingga zero waste lah. Saya mungkin pakai istilah zero waste ya. Jadi apa yang Bapak beli benar-benar apa yang Bapak butuhkan. Karena memang challenge saat ini cost efisiensi tadi tidak akan bisa tercapai kalau tanpa disandingkan dengan pengetahuan bagaimana cara mengakses IT infrastructure. Maka dari itu sekali lagi saya ingatkan, yuk mari Bapak dan Ibu sempatkan waktunya, cukup daftar aja ke marketing kita untuk dapatkan penawaran khusus ini, dapatkan benefit ini, dapatkan kesempatan ini juga. Saya percayalah untuk era kedepannya cloud ini akan jadi satu mandatory bisnis yang sangat membantu buat bisnisnya Bapak dan Ibu. Jadi dibanding Bapak dan Ibu investasi di IT, ya ada baiknya kita serahkan ke vendor untuk urusan cloud, server, dan maintenance-nya seperti apa, dan Bapak dan Ibu silakan fokus untuk jualan di bisnis utama Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kembali saya ingatkan kembali juga untuk klien loyal dari AdIns, pengguna Convince, dapatkan penawaran khusus ini juga, yaitu hanya dengan 10 juta di initial fee dan bulanan tidak mencapai 30 juta, hanya 29 juta, Bapak sudah bisa mendapatkan service DRC package dari AdIns. Nah, silakan dengan cara yang sama, saya cantumkan nomor WhatsApp marketing kami. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan dicatat dulu. Saya kasih kesempatan untuk catat nomornya, kemudian atau di email ke marketing@adins.com. Ya, mungkin sekian dari saya. Sekali lagi mungkin saya pesan, jangan sia-siakan Pak dan Ibu kesempatan ini, karena di depan bisnis cloud ini pasti akan menjadi sesuatu hal yang sangat general dan umum lah untuk membantu bisnis dan Bapak Ibu. Demikian Bu Angel, terima kasih. Oke, baik Pak William. Nah, sekarang kita coba masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada yang masuk, Pak Ali, di Q&A dari Bapak Victor. Dia ingin menanyakan ada 2 pertanyaan. Selain masalah biaya investasi, pengalaman saya, kita juga perlu melakukan due diligence. Yang pertama, saran dari Bapak Ali, uji kelayakan apa saja yang harus kita lakukan? Yang kedua, apakah ada biaya yang perlu kita budgetkan untuk melakukan hal tersebut? Boleh, Pak Ali? Silahkan dijawab. Oke, terima kasih Pak Victor untuk pertanyaannya. Kalau tadi yang pertama pertanyaannya adalah uji tadi uji kelayakan apa saja yang harus kita lakukan. Oke, uji kelayakan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah mengenai kalau saya kembalikan ke slide saya saja bentar ya. Ya, jadi Pak Victor, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ini adalah untuk membantu kita dalam menentukan uji kelayakan. Pertama adalah terhadap scalability. Seberapa besar kita membutuhkan scalability atas sistem yang akan kita bangun. Gitu. Kemudian terhadap performance-nya. Kemudian terhadap manajemennya, reliability, dan terakhir adalah operating system. Gitu.
Nah, dari sini kita bisa melakukan uji terhadap hal-hal tersebut. Kita list dulu nih pertama infrastrukturnya kita nih. Oh, saya punya infrastruktur seperti apa, saya punya sistem seperti apa, saya list down dulu. Kemudian kita bisa tentukan ini apakah kita membutuhkan scalability-nya apa enggak, ini apakah kita membutuhkan performance-nya dan lain-lain sebagainya sampai ke 5 poin tersebut. Ya, dari situ kita bisa menentukan kapan kita waktunya mengadopsi cloud, kapan kita nggak perlu mengadopsi cloud. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab, Pak Victor. Oke, Kemudian lalu apakah ada biaya yang perlu kita budgetkan, Pak? Biayanya kira-kira ada nggak, Pak Ali? Untuk biayanya sebetulnya yang seperti sudah disebutkan oleh Pak William tadi ya, gitu. Jadi kira-kira kita membutuhkan waktu up to 1 minggu, Pak Victor, untuk bisa kita melakukan uji-uji terhadap sistem yang ada saat ini, untuk bisa kita memberikan rekomendasi apakah Bapak perlu mengadopsi cloud atau tidak perlu sama sekali, atau bisa mengadopsi secara hybrid, Pak. Demikian kira-kira. Baik. Untuk Pak Victor kita sudah kasih kesempatan untuk dapat berbicara. Apakah yang disampaikan ini sudah cukup menjawab, Pak Victor? Boleh di-unmute, Pak Victor? Pak Victor, halo, selamat siang. Baik, masih termute ya, Pak Victor ya. Berikutnya di sini ada Oke, sudah menyambung. Halo, Pak Victor? Masih menunggu ya? Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Yono. Bapak Yono dari Pustaka Lebah. Terkait jika saat ini kita mempunyai hardware atau server, tetapi untuk segala bentuk biaya selain hardware server dan server itu kita bebankan kepada provider, di mana server kita berada di rak pihak ketiga, tetapi dari segala bentuk biaya selain hardware, hanya dengan biaya sewa rak saja, yang sudah termasuk listrik, internet, dan lain-lain. Bisakah kami dapat gambaran untuk perhitungan misal untuk 4 tahun ke depan? Oke, berarti ini sebenarnya simulasi ya Pak Ali ya? Iya. Nah, bagaimana Pak terkait simulasi ini Pak? Apakah nanti kita bisa discuss lebih lanjut? Kalau untuk seperti itu bisa jadi Pak dengan Pak Yono ya tadi ya. Kita bisa buatkan simulasi seperti itu Pak. Jadi mungkin kita perlu pembahasan lebih lanjut gitu karena saya juga perlu tahu ini kan Bapak melakukan colocation ya kalau yang Bapak sebut. Nah, layanan colocation apa aja yang tercover oleh Bapak gitu. Dan seberapa besar kita membutuhkan akses atau effort lebih terhadap layanan tersebut. Kalau kita tidak membutuhkannya berarti kita bisa nanti melakukan kalkulasi seperti A caranya gitu. Tapi kalau membutuhkan nanti kita bisa melakukan kalkulasi dengan cara yang lain. Itu sebetulnya nanti akan kembali lagi ke assessment kita nanti seperti apa. Itu akan lebih detailnya bisa kelihatan. Oke, baik. Bapak Yono, apakah sudah cukup menjawab Pak pertanyaannya Pak? Kita juga sudah melakukan unmute untuk Pak Yono. Iya loh, iya. Ya, oke. Jadi tadi terkait pertanyaan Bapak seputar simulasi perhitungan ya Pak ya? Oke, berarti itu masuk di simulasinya ya? Iya benar Pak, nanti akan kelihatan setelah disimulasi. Jadi kalau tadi itu saya melakukan simulasi terhadap jika Bapak membangun sendiri data center kan. Nah sekarang Bapak melakukan sewa lot sewa lot dengan pihak ketiga. Oke, baik. Terima kasih Pak Yono. Nanti akan kita coba hubungi lebih lanjut untuk kita discuss dan coba kita akan bantu buatkan terkait simulasi kebutuhan cloud teknologinya ya. Dan ini ada mungkin pertanyaan terakhir mengingat juga waktu ada Bapak Rohmat. Bapak Rohmat juga kita sudah unmute. Bapak bisa nanti langsung bicara. Ada pertanyaan terkait apakah bisa mengimplementasikan third party firewall, misalnya seperti Fortinet firewall dan bagaimana skenario implementasinya. Oke, ini berarti terkait firewall third party, Pak Ali. Sorry, dengan Pak siapa tadi? Dengan Pak Rohmat ya? Iya. Pak Rohmat, saya bisa tanya dulu yang Bapak maksud dengan implementasi itu terhadap private cloud atau terhadap public cloud, Pak? Oke, Pak Rohmat bisa di-unmute, Pak, untuk kita langsung diskusi, Pak. Apa saya jawab dulu deh? Gini.
Public cloud, Pak. Public cloud ya, oke. Jadi gini Pak, public cloud kalau Bapak melihat di sini kan sekarang sudah ada di Indonesia sudah ada 2 public cloud ya Pak ya. Yang pertama adalah yang sebagai pioneer di Indonesia yaitu Alibaba Cloud, kemudian diikuti oleh Google Cloud ya, yang nanti akan disusul oleh AWS dan Microsoft. Mereka itu semua punya marketplace Pak. Gitu. Marketplace itu bayangannya adalah seperti yang namanya Google Play Store atau Apple App Store gitu ya. Di situ Bapak bisa membeli aplikasi-aplikasi untuk bisa Bapak install ke gadget Bapak. Nah, kalau di cloud itu teknologinya juga seperti itu Pak. Kalau saya misalkan pingin menggunakan Fortinet ya, tadi Bapak sebut pingin menggunakan Fortinet untuk cloud saya gitu kan. Ya tinggal Bapak search aja nanti di marketplace-nya itu provider. Kemudian Bapak buy, ya tinggal buy saja. Saya pingin speknya yang untuk kebutuhan 5 juta transaction per second. Kira-kira seperti itu. Tinggal Bapak buy saja, nanti akan masuk ke dalam billing, dan langsung terinstall ke environment Bapak. Tanpa perlu Bapak menunggu kiriman datang dari luar, tanpa Bapak perlu menunggu dan lain-lain sebagainya, karena itu sifatnya adalah just click buy, dan akan langsung terinstall, dia akan download otomatis ke environment Bapak. Itu indahnya cloud seperti itu kira-kira Pak. Dan kalau gitu gimana caranya, misalkan gini, misalkan Bapak mengadopsi cloud yang namanya Alibaba Cloud gitu ya Pak ya. Sedangkan Fortinet adanya di Microsoft Azure gitu Pak. Nah, Bapak tetap bisa membelinya dan bisa mengadopsinya. Caranya adalah Bapak beli di Microsoft Azure, terus Bapak konekkan ke cloud environment Bapak yang di Alibaba gitu kan. Nah, otomatis itu akan tertutup jaringan Bapak oleh koneksi dari Azure tersebut. Gitu. Itu yang namanya dengan emerging cloud Pak. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab Pak? Oke, sambil kita menunggu chattingan, karena Pak Rohmat, nah betul kan? Oke, sudah cukup, terima kasih. Baik Pak Rohmat. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi Q&A kita, mengingat juga waktu. Kita juga akan melakukan door prize ya, mengambil door prize maksud saya, mengambil door prize yang kedua atau yang terakhir. Siapakah kira-kira yang akan beruntung mendapatkan souvenir menarik dari At-ins? Langsung saja kita roll. Oke, dari Yuki Leonita. Ini Ibu ya seharusnya. Ibu Yuki Leonita dari KRF Company. Selamat Ibu Yuki, nanti akan dihubungin oleh pihak At-ins. Dan itu dia tadi, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama dalam acara webinar Ruang Inovasi untuk Cloud Teknologi Part 2. Terima kasih Pak Ali, Bapak Ali Naga yang sudah menyediakan waktunya di part 2. Nanti kita akan coba discuss lagi Pak, mana tahu kita bisa discuss di part 3 dan part-part selanjutnya. Oke, dengan senang hati Bu. Betul, jadi kita tidak bosan-bosannya untuk mengedukasi masyarakat terkait cloud teknologi. Karena memang kedepannya kita sudah mulai agile, lalu juga udah menerapkan VUCA, dan kita semakin harus menyiapkan strategi bisnis yang baru tentunya. Baik Bapak Ibu, yang sudah hadir hari ini, terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak William Linandri. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi At-ins melalui email marketing@atins.com atau menghubungi melalui WhatsApp 0859 5900 8500. Dan saya Angelin beserta segenap kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.